Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali hadir di podcast sementara kita menggunakan channel Abu Fahri dan nanti akan kami siarkan juga di channel atau di fanpage Indo Saudi. Malam hari ini alhamdulillah kita kembali hadir untuk yang kedua kali podcast bersama Ustadz Muhammad Sulhan Jauhari. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan Abu Fakhr. Alhamdulillah hari Selasa tanggal 2 atau tanggal 4 Muharram 1444 Hijriah. Ini sudah tahun baru, Ustaz. Kita 4 hari berlalu tahun baru, Ustaz. Sahih, Masya Allah, nggak terasa. Aktivitas masih seperti biasanya, Ustaz ya? Atau bertambah sibuk, Ustaz? Kurang lebih sama sih, cuma terkadang mungkin ada tambahan-tambahan yang tak terduga ya. Demikianlah di Islamik ya kesibukannya. Alhamdulillah. Baik, Ustaz, ini malam hari ini kita sudah siapkan satu tema yang mungkin sering kita dengar. Karena kalau kita kembali cuti atau ketika kita sedang liburan ditanya kenapa harus di Saudi atau apakah betah atau butuh gitu. Nah, jadi pertanyaan ini mungkin lebih disimpulkan, diumumkan seperti ke Arab Saudi, apa sih yang sebenarnya kita cari. Baik, saat ini sebelumnya mungkin dikasih mukadimah, jadi kita ke Saudi ini beragam tujuan dasar ya, karena latar belakang kita ada yang bekerja, ada yang menuntut ilmu juga, bahkan juga ada yang menjadi pejabat sebagai wakil pemerintah kita. Masya Allah, Masya Allah. Nah, mungkin bisa diberi penjelasan sedikit Ustaz, sebenarnya kalau dilihat dari tujuan masing-masing ini sebagai muslim Ustaz, apa sebenarnya tujuan yang paling diutamakan sebagai seorang muslim, baik itu pelajar, baik itu kita pekerja migran Indonesia ataupun pejabat. Tafadhal Ustaz, masyaallah. Baik, Masya Allah. Jazakallah khair Abu Fakhr sebelumnya. Baiklah, kita nyapanya apa ini? Para pemirsa atau Pemirsa apa ini? boleh. Para pemirsa sekalian, teman-teman Indonesia, barakallahu fikum. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wala haula wala quwata illa billah wa ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baiklah. Jadi sedikit masukan untuk kita semua atau saran ya, di mana kita semua tentu sebagai seorang muslim, baik kaum muslimin, kita berharap Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan baik kita ya, baik di dunia demikian pula di akhirat. Dan termasuk bagian dari agama adinun nasihah, agama adalah nasihat ya, dan kita sangat paham bahwa diri kita ini pengennya lepas terus ya, pengen hawa nafsu kita itu pengennya ke kanan dan ke kiri, namun namanya sehingga namanya manusia ya, khususnya seorang muslim ya, butuh diingatkan, butuh dinasihati. Dan berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh Abu Fakhri tadi, kalau kita pergi ya untuk terkhusus di Arab Saudi atau mungkin negara-negara yang lainnya, safar untuk mencari pekerjaan, mencari ma'isyah ya, untuk nafkah untuk keluarga kita masing-masing. Nah, kira-kira pertimbangan yang penting untuk diperhatikan itu apa ya? Memang banyak orang ya, masing-masing memiliki memiliki alasan tersendiri ya. Ada mungkin dari sisi duniawi, ada yang secara ukhrawi, ada yang menjamak antara keduanya, yang menghimpun antara keduanya. Selama ya hal semua itu tidak bertentangan dengan syariat ya, maka itu adalah kebaikan. Ya, tidak mengapa ya. Seorang pergi ke Arab Saudi contohnya, dia ingin mendapatkan ma'isyah untuk memberi nafkah pada keluarganya ya, dan selama tidak ada penyelisihan terhadap syariat, maka itu adalah kebaikan ya. Tapi tentu semua itu dalam kehidupan setiap muslim tidak lepas dari dawabit ya. Jadi ada hal-hal yang perlu diperhatikan ya, dan tidak sekarang penjelasan tentang itu. Makanya secara singkat, untuk tujuan ya terbaik seseorang dimanapun dia berada ya, dan kegiatan apapun yang dia lakukan, maka seorang muslim tidak lepas dari urusan agama ya. Ini tidak bisa tidak ya, karena hatta kita mencari kenikmatan, mencari pekerjaan, ini adalah rezeki, bagian rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memberikan pada kita
ya, sehingga kita tidak bisa lepas dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena yang mengatur rezeki adalah Allah, yang beri rezeki adalah Allah, ya. Masa kita kemudian mau lupakan urusan agama, urusan akhirat, padahal itu yang paling penting untuk kita semuanya, ya. Makanya secara singkat, ya, pertimbangan yang paling penting menurut saya pribadi, dan ini yang dinasihatkan oleh para ulama, ya, pertimbangan yang paling penting untuk diperhatikan dalam urusan seperti ini adalah, ya, pertimbangan secara agama hendaknya yang benar-benar diperhatikan, ya. Pertimbangan secara agama yang hendaknya benar-benar diperhatikan, karena di situ, ya, nanti kita akan tidak hanya mendapatkan secara finansial, ya, secara mungkin materi ataupun bilangan atau jumlah saja, tapi tahu nanti keberkahan, ya, ada keberkahan, ya, ada hak-hak di situ yang harus ditunaikan, ya. Kemudian dengan seperti itu pun rezekinya atau harta yang didapatkan bisa menjadi keberkahan baginya, ya, kebaikan baginya, bisa membawa dirinya kepada kebaikan dunia dan akhirat, ya. Maksudnya bermanfaat buat dirinya dan orang lain, ya. Makanya terkadang kita amati, kita perhatikan sebagian orang bisa jadi dia mendapatkan penghasilan yang bagus, ya, yang masya Allah, tapi mungkin termasuk dirinya merasa kok sepertinya itu saja, kok kurang greget, ya, kok seakan-akan keberkahannya kurang, entah tiba-tiba cepat habis, ya, tanpa dia terasa, atau bahkan sebagian mungkin menggunakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, atau bahkan ada yang untuk merupakan kemaksiatan pada Allah Subhanahu wa taala. Tentu ini tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pertimbangkan urusan agama, ya. Nanti di sana ketika kerja itu bagaimana urusan sholat 5 waktunya, ya, bagaimana sholat Jumatnya, bagaimana mungkin termasuk karena di sini Arab Saudi, ya, ada 2 kota suci, bagaimana bisa umroh tidak, seandainya bisa nanti bagaimana aturannya, ya, bagaimana aturan akadnya dengan perusahaan, mudah tidak, ya. Jadi semuanya perlu dipertimbangkan, ya, sehingga kalau itu yang diperhatikan, ya, maka insya Allah akan kembali kepadanya kebaikan yang banyak, ya, bukan hanya dari sisi bilangan, tapi berkahnya itu loh yang perlu diperhatikan, ya. Itu kurang lebih mungkin Abu Fakhri. Kita selanjutnya mungkin santai ngobrol kalau ada hal yang perlu ditanyakan, atau bisa jadi saya tanya sama antum juga. Masya Allah antum tahu banyak hal juga, ya. Antum alam, Ustaz. Lah, kita semuanya sama-sama belajar, ya. Baik, Ustaz. Menyambung tema kita malam hari ini, Ustaz. Okay. Kita tahu bahwa mayoritas masyarakat Indonesia yang ada di Arab Saudi ini memang berprofesi sebagai pekerja, Ustaz. Atau kita bisa mengenalnya dengan pekerja migran Indonesia, atau yang disingkat dengan PMI, Ustaz. PMI, ya? Iya. Okay. Jadi PMI ini bukan hanya Palang Merah Indonesia, dan ada singkatan lain yang kita kenal di sini. Yeah. Nah, terkait dengan ini, Ustaz, karena kita tahu juga ternyata bukan hanya monopoli kaum laki-laki, Ustaz. Bukan hanya dari pihak pria saja yang menjadi PMI. Ternyata ada juga PMI ini dari sebagian ibu-ibu saudara-saudara perempuan kita, Ustaz. Nah, ini pertanyaannya yang kerap kali terulang-ulang, ya, di tengah masyarakat itu. Sebenarnya yang menjadi penanggung jawab, tulang punggung keluarga untuk mencari nafkah bahkan sampai ke luar negeri sebagai PMI ini, Ustaz, apakah memang harus perempuan, ibu-ibu yang berangkat kerja ke luar negeri, atau harus mutlak laki-laki, suami sebagai kepala keluarga? Bisa mohon dijelaskan, Ustaz. Kewajiban siapa? Nafkah itu kewajiban siapa, gitu, ya? Secara singkat itu pertanyaannya. Taib. Secara umum insya Allah hatta para mungkin ibu-ibu atau akhwat yang keluar negeri untuk bekerja, insya Allah tahu, ya, kita semuanya tahu bahwa tugas mencari nafkah adalah tugas suami, ya. Dalam banyak ayat, demikian pula hadis Rasulullah SAW, ya, dijelaskan hal tersebut, ya. Dan ar-rijal qawwamun 'ala nisa, bahwa laki-laki adalah pemimpin bagi laki-laki, ya. Dan Allah mengatakan wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kaswatuhunna bil ma'ruf, ya, bagi suami yaitu memiliki kewajiban untuk memberi rezeki, yaitu nafkah kepada istri, kepada keluarganya, wa kiswah, yaitu pakaian kepada keluarganya, bil ma'ruf, dengan cara yang patut, ya, dengan cara yang baik, dengan cara yang patut yang telah diatur oleh syariat, ya, tidak berlebihan. Itu banyak
ya, ayat-ayat semacam itu. Jadi insya Allah kita sudah tahu ya, secara umum bahwa itu adalah tugas suami secara asal dan bukan tugas istri ya. Karena kita tahu bahwasanya laki-laki itu memiliki kelebihan yang Allah berikan pada laki-laki dibanding wanita ya, secara tenaga, secara kekuatan, secara mobilitas, secara apalagi ya, pikiran, secara kebebasan, kekuatan dan sebagainya. Ini secara umum kita ketahui bahwa laki-laki memiliki kelebihan di atas wanita ya. Maka tentu saja wajar Allah Subhanahu wa taala menjadikan bahwa rezeki itu adalah menjadi kewajiban suami, bukan istri. Dan ini secara asalnya ya Abu Fakhri, sebagaimana kita ketahui bersama insyaallah ya. Nah, kemudian fenomenanya kalau kita lihat dari yang kita lihat nih, ternyata ibu-ibu atau saudara perempuan kita juga ikut bekerja membantu atau menjadi tulang punggung keluarga. Ini pandangan Islam sebenarnya kayak gimana, Ustaz? Ikut membantu ya. Ataupun menjadi tulang punggung satu-satunya, Ustaz. Yang kita lihat juga sebagian banyak ya, kita tahu ternyata single parent, Ustaz ya. Orang tua tunggal yang dia harus menafkahi anaknya. Ya, tayyib, Masya Allah. Makanya kalau kita di Indonesia ada istilah TKI, TKW gitu ya, tenaga kerja Indonesia, kemudian TKW tenaga kerja wanita. Sekarang PMI jadinya ya. Dirubah menjadi perubahannya menjadi 2 kali, Ustaz. Kalau yang saya tahu, pertama TKI, kemudian ada TKL dan TKW itu yang pembagian dari TKI, Ustaz. Tenaga kerja Indonesia laki-laki dan wanita. Kemudian menjadi BMI pernah, Ustaz. Buruh BMI. Migran Indonesia. Itu yang terakhir saya tahu. Sekarang PMI. Sekarang menjadi pekerja migran Indonesia, PMI. Taib. Untuk wanita bekerja itu bagaimana? Secara asal sudah kita sampaikan bahwa nafkah adalah tugas suami ya. Kalau wanita bekerja bagaimana ya, saat ini tanpa ada kebutuhan lebih ya, maka tentu tidak mengapa, diperbolehkan ya. Tapi ada syarat-syarat ya, ada hal-hal yang penting untuk diperhatikan ya, dan itu banyak disebutkan oleh para ulama nanti ya. Apa contohnya ya, seperti seandainya masyarakat itu butuh kepada wanita tersebut ya, dia butuh kepada ilmunya, mungkin pengalamannya ya, dan di satu sisi wanita tersebut memiliki ilmu, memiliki keterampilan ya, maka tidak mengapa ya. Contohnya seperti guru ya, butuh seorang pendidik ya, yang secara umum perempuan itu lebih penyabar daripada laki-laki ya. Atau demikian pula kalau di dunia kedokteran ya, maka bagaimana kalau seandainya sakit perempuan, masa yang memeriksa, apalagi kalau urusan sangat mendalam ya, kemudian yang memeriksa adalah laki-laki, dokter laki-laki, ini sangat canggung ya. Dan dalam syariat itu telah ditentukan syarat-syarat yang begitu ketat ya. Atau demikian pula contohnya ketika memang yang mereka sampaikan, para ulama sampaikan ya, seperti ketika sesuai dengan tabiat pekerjaannya atau lapangan kerja itu harus sesuai dengan tabiat wanita, atau apa kita katakan sesuai dengan tabiat atau fitrah atau apa ya. Jadi bukan hal-hal yang secara umum itu adalah pekerjaan laki-laki ya. Contohnya kalau kuli bangunan ya, buruh angkat-angkat ini kan butuh tenaga ya, ini tidak sepatutnya wanita kerja di situ ya. Maka yang sesuai dengan apa yang kita katakan ya Abu Fakhri, sesuai dengan apa ya, tabiatnya gitu ya, atau fitrahnya ya, sesuai dengan fitrah. Jadi tidak untuk secara umum, bukan untuk pekerjaan laki-laki ya. Maka boleh ya, penjahit dan lain sebagainya. Dan insya Allah kita tahulah dalam masalah itu banyak pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan perempuan ya. Kalau kita bicara syarat-syarat atau hal-hal yang ditentukan oleh para ulama, itu adalah banyak ya. Namun secara umum ya, itu adalah diperbolehkan, tapi harus sesuai dengan batasan-batasan tertentu ya. Kemudian kalau seandainya ada single parent ya istilahnya ya, jadi hanya ibu saja, suami mungkin dia cerai baik hidup atau mati, sehingga butuh memberi rezeki pada nafkah untuk anaknya. Secara asal sebenarnya kalau seandainya dia cerai hidup, suami masih ada,
tanggung jawab nafkah anak-anaknya itu adalah tanggung jawab suaminya, ya jelas. Kalau seandainya itu sudah meninggal dunia suaminya, sementara dia ada kerabat, ya, ada kakak atau masih orang tuanya masih ada, ya, itu secara asal kembali kepada mereka, ya, karena di antara yang jelas oleh para ulama berkaitan dengan masalah aturan nafkah ini, ya, nafkah itu bukan hanya diberikan pada istri saja, ya, atau dan anak-anak saja, tapi juga kepada karib kerabat yang memang membutuhkan, ya. Di satu sisi mungkin orang tua atau saudara, ya, saudara laki-laki contohnya itu memiliki kelebihan, ya, kecukupan, ya. Sementara di satu sisi saudarinya atau putrinya, ya, itu tidak memiliki kecukupan, ya. Jadi menjadi tanggung jawab mereka, ya, untuk urusan nafkah tadi. Tidak dilimpahkan kepada tidak dilimpahkan kepada selain dari mereka. Jadi orang-orang yang dekat intinya. Nah, kemudian kalau seandainya tidak ada sama sekali, ya, sehingga dia butuh bekerja, ya bagaimana? Tidak bisa tidak kecuali harus bekerja untuk menghidupi dirinya dan anak-anaknya. Namun tetap harus sesuai dengan apa yang digariskan oleh syariat, ya. Tidak boleh di luar dari itu, ya. Beberapa syaratnya sudah disampaikan tadi. Kemudian di antara contohnya juga seperti tanpa safar jauh. Nah, ini masalah yang panjang, masalah safar ini, ya. Masalah safar wanita sendiri dan seterusnya, ya, untuk bekerja dan lain sebagainya. Ini dibahas juga oleh para ulama, ya. Termasuk yang disampaikan oleh mereka adalah tidak membuka hijab, ya. Jadi harus tetap mengenakan pakaian yang syar'i yang diridhai oleh Allah dan Rasulnya, ya, tanpa membuka aurat, menyingkap aurat, ya. Termasuk juga seperti tidak ikhtilat, ya, tidak campur baur antara laki wanita yang itu bisa mendatangkan mudarat, ya, bagi si perempuan tersebut yang secara asal dia adalah sangat lemah, ya. Dan banyak juga yaitu batasan-batasan ditentukan oleh para ulama yang kesemuanya itu adalah kembalinya kepada kemaslahatan dari si wanita tersebut, ya. Kalau seandainya masih bersuami, ya, kalau seandainya masih memiliki suami, maka ada hal yang sangat penting yang perlu diperhatikan, ya, izin suami, ya. Jadi harus mendapatkan izin dari suami. Kalau suami tidak mengizinkan, sementara suami sudah memberikan kecukupan, ya, memberikan nafkah yang pas, ya, maka tidak diperbolehkan, ya. Berarti dia termasuk tidak taat pada suami, ya. Padahal taat istri pada suami itu adalah kewajiban, ya, adalah suatu kewajiban. Kemudian yang kedua, seandainya diizinkan pun, maka dalam batasan juga tetap si wanita tidak boleh teledor dalam menunaikan hak suami, ya, hak suami dan anak-anak, ya. Hak suami tetap diperhatikan, anak-anak yang butuh ditarbiyah, dididik, itu pun perlu diperhatikan, ya. Jadi tetap itu harus diperhatikan juga, ya. Nah, itu diantara mungkin yang bisa kita sampaikan, ya. Oh iya, cukup Ya. menarik tadi, ada pembahasan terkait dengan nafkah itu ternyata bukan hanya dari suami, ya, ya. Kalau seandainya suaminya sudah terputus gitu, ya, cerai atau meninggal, ternyata ada sanak keluarga dari pihak ibu itu yang Istri, ya, seharusnya menafkahi juga anak dari ibu yang menjanda itu, Zat, ya. Ini ada contohnya, Zat, ya, dari mungkin kisah salaf atau ulama terdahulu. Ini kalau seandainya memang suami sudah tidak ada sama sekali, ya, mungkin pergi jauh tidak peduli, teledor, atau demikian pula sudah meninggal dunia, ya, contohnya. Adapun kalau contoh dari dulu, apakah ada, ya, dari generasi dahulu, kok saya tidak hadir, ya, sekarang, ya. Mungkin antum ingat ada kisah-kisah berkaitan dengan masalah ini. Nah, ini PR bagi saya sepertinya. Baik. Artinya memang kalau dari sisi syariat dibahas oleh para ulama, ya. Dibahas. Ya, kemudian mereka pun batasan-batasan karib kerabat itu apa saja, ya. Apakah ahli waris saja atau mahram saja atau bagaimana, ini dibahas. Memang permasalahan yang tidak lepas dari perselisihan di antara ulama, ya. Ini masalah sekali lagi tidak lepas dari perbedaan di antara para ulama, ya. Dan yang kedua menarik, Ustaz, terkait safar ini. Nah, kalau kita ke luar negeri, ke Arab Saudi ini, Ustaz, bagaimana statusnya itu termasuk safar, Ustaz, ya? Dan harus mendapatkan izin. Dan yang paling penting, Ustaz, kalau sendiri, Ustaz, dia sudah tidak bersuami, tadi kan harus izin ke suami kalau ada suaminya, Ustaz. Nah, kalau dia sudah menjanda gitu, kemudian pergi ke Arab Saudi untuk bekerja, dalam pandangan syariat itu nggak apa-apa, Ustaz, ya, boleh, ya? Atau ada catatan tertentu, Ustaz? Dua poin, ya.
Ya. ketika dia masih bersuami, kedua ketika sudah sudah tidak bersuami, Ya. suaminya sudah meninggal dunia contohnya. Ini masalah safar ini, para teman-teman ya, para jamaah sekalian, azanillahu wa iyyakum, semoga Allah senantiasa melindungi kita, menjaga kita semuanya. Memang permasalahan yang sebenarnya banyak dari kaum muslim sudah tahu hukumnya, ya. Tapi mereka tidak sedikit dari mereka yang kurang perhatian, ya, kurang mengindahkan aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita perhatikan, ya, saya katakan banyak hadis dari Rasulullah SAW. Banyak ini berarti 3 atau lebih, ya. Banyak hadis, ya, dari Rasulullah SAW yang melarang wanita untuk safar sendiri tanpa mahram, ya. Ya, kemudian inilah yang dipegang oleh jumhur ulama, ya. Rasulullah SAW diantaranya beliau mengatakan, ya, la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir an tusafira illa wa ma'ahdu mahramin, atau kama qala. Tidak halal, ya, bagi seorang wanita yang beriman pada Allah dan Rasulnya dia safar kecuali ditemani oleh mahram. Mahram itu bisa suami, bisa saudara laki-laki, ya, bisa anak, bisa paman, ya, bisa kakek juga, bisa cucu, ya. Yang jelas mereka sudah baligh, ya, dan bisa aman safar dengan mereka. Nah, ini yang dipegang oleh jumhur, ya. Dan dalam beberapa lafaz hadisnya itu ada yang sehari semalam, ada yang sehari, ada yang sehari atau lebih, dan sebagainya. Kesimpulan Imam Nawawi rahimahullah, ya, beliau katakan bahwa intinya, ya, kesimpulannya bahwasanya seorang wanita tidak boleh safar kecuali ditemani oleh mahram. Ya, ini sudah final, ya, final. Dan apalagi tadi, ya. Dan kemudian masalah safar. Nah, ini safar itu batasnya seperti apa, ya. Ini termasuk hal yang diperselisihkan oleh para ulama tentang batasan safar, ya, apakah dihitung dengan jarak 80 km atau lebih, ya, atau dikembalikan pada uruf masing-masing negeri. Nah, masing-masing daerah ini tidak lepas dari perbedaan di antara ulama, ya. Sebagian ada yang berpendapat, ya, minimalnya 80 atau lebih, 80 km atau lebih itu berarti sudah termasuk safar yang dibolehkan salat di qasar, kemudian salat di jamha, kemudian juga wanita berarti tidak boleh safar di situ, ya. Saum juga boleh batal, Ustaz. Puasa juga boleh, ya. Puasa juga boleh diambil rukhsahnya, itu berarti tidak berpuasa, ya. Dan ada sebagian yang dikembalikan pada uruf masing-masing negeri, ya. Jadi kalau daerah sini contohnya mungkin di Damam sini, ya, atau di Arab Saudi, safar itu dari mana ke mana, ya. Kalau umumnya yang saya ketahui contohnya dari sini ke Jubail mereka sepertinya belum mengambil rukhsah seperti qasar dalam salat, ya. Kalau ke Ahsa, sini Jubail itu berapa kilo, ya? 80-an. Sekitar 80, ya, tergantung manhanya Jubailnya, ya. Kalau sini ke Ahsa yang lebih dari 100 kilo, 120-an. 120-an, nah itu mereka sudah di qasar. Nah, sini Buqaid masih dekat, ya. Lebih dekat. Sepertinya belum juga. Ya. Nah, itu dikembalikan kepada hal tersebut. Ya, kalau dari Indonesia ke Arab Saudi ya jauh sekali, ya. 9 jam pesawat. Jauh sekali, 9 jam. Kalau seandainya mungkin tanpa berhenti berapa jam, Pak? 8 jam kurang lebih. Intinya jauh sekali. Itu jelas safar. Ya, makanya nasihat para ulama berkaitan dengan masalah ini tidak boleh safar kecuali ditemani oleh mahram. Ya. Seandainya mereka kemudian mengatakan, lalu bagaimana kalau wanita itu, atau kapan seorang wanita dibolehkan untuk safar? Kapan dia boleh safar sendiri, ya? Mereka menyebutkan contohnya diantaranya mungkin kalau ada seorang non muslim yang masuk Islam, sementara dia masuk Islam itu di negeri kafir yang harus pindah ke negeri Islam, ya, maka dia boleh, tidak ada siapa-siapa, mahramnya semuanya adalah non muslim, ya, sehingga dia boleh safar sendiri ke negeri Islam, ya, meskipun sendirian, ya. Atau demikian pula contoh yang lainnya seperti di dalam peperangan ada seorang wanita yang ditawan, ya. Dia ditawan kemudian akhirnya lepas. Nah, tidak mungkin safar, ya, kecuali sendiri, ya. Tidak tahu siapa-siapa dari kaum muslimin, dia butuh safar, maka sendiri itu tidak mengapa. Ini yang diantara disebutkan oleh Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah. Ada juga sebagian yang mengatakan boleh juga ketika seorang mungkin safar, ya. Jadi ada sekumpulan laki-laki perempuan keluarga safar, kemudian ada seorang yang tertinggal sendirian, ya.
kemudian rombongannya sudah jauh, ya maka bagaimana dia tidak mungkin bisa melanjutkan kecuali ya sendirian, Maka hal tersebut diantara gambaran yang diperbolehkan. Hatta masalah ini safar secara umum, ya. Yang kemudian ulama mengatakan hatta masalah haji, ya, jumhur mengatakan seandainya wanita berhaji itu sudah lengkap, sudah istita'ahnya, ya, kemampuannya sudah lengkap terpenuhi, tapi dia tidak memiliki mahram, maka ulama mengatakan gugur kewajibannya, ya, karena syaratnya belum terpenuhi. Dan ini termasuk ada hadis yang sangat jelas, ya, hadis yang sahih bahwa Rasulullah SAW pernah ditanya oleh seorang sahabat, wahai Rasulullah, ya, sungguhnya istriku ini ingin pergi haji dan aku ini sudah ditetapkan untuk ikut perang, ya, ikut perang. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, ya, intaliq hujja ma'amra'atik, kamu kembali, ya, kemudian temanilah istrimu berhaji, ya, diperintahkan untuk menemani istrinya berhaji. Ini berarti jelas, ya, dalilnya, ya. Makanya ini yang dipegang oleh jumhur atau mayoritas ulama karena dalilnya sangat-sangat jelas, ya. Lalu kemudian poin yang kedua tadi, kalau seandainya dia tidak memiliki suami. Ya, atau tidak ada mahram, ya, bagaimana? Alasannya ke Arab Saudi untuk bekerja gitu, ya. Ini bukan alasan yang kuat, ya. Mengapa? Karena untuk mencari ma'isyah atau rezeki itu secara asalnya bisa di mana saja, ya. Allah Tuhan kita yang beri rezeki kepada kita di Indonesia, sama saja di Arab Saudi pun Allah Subhanahu wa taala, maksudnya bumi Allah itu sangat luas, ya, tapi di satu sisi, ya, di satu sisi juga lapangan pekerjaan itu sangat luas, tinggal kita mungkin butuh berpikir, ya, butuh banyak belajar dari teman-teman sehingga dengan izin Allah bisa mendapatkan penghasilan yang halal, ya. Nah, ini kalau kita mau pegang aturan ini yang disampaikan oleh para ulama, di situ akan banyak terdapat kebaikan di seluruh dunia, di tengah kaum muslimin, keluarga kaum muslimin, ya. Ibu-ibu mendidik anak-anaknya dengan baik, ya, istri-istri pun taat kepada suami, ya, tidak terjadi masalah rumah tangga, ya. Kemudian juga tidak bisa jadi terjadi percekcokan seandainya itu mereka jauh-jauhan, ya. Di satu sisi kedua-duanya, di satu sisi wanita itu lemah, ya, kemudian mudah terayu dengan godaan dan sebagainya, ya. Dan banyak hal-hal yang lainnya yang mungkin kita pernah melihat terjadi pada teman kita, terjadi pada orang ini, pada orang itu, ya, bahwa madarat di balik safar sendiri itu sangat banyak sekali, ya. Makanya yang terbaik adalah memperhatikan nasihat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam dan nasihat dari para ulama yang berkaitan dengan masalah ini, ya. Wallahu a'lam. Kalau terpaksa, Ustaz, artinya dalam kondisi yang memaksa sehingga seorang perempuan yang sudah tidak mempunyai mahram dari suami, kemudian bekerja. Dalam kondisi ini kira-kira boleh, Ustaz, ya? Terpaksa. Iya, artinya tidak ada lagi pilihan, Ustaz. Memang ini butuh apakah terpaksa dengan keadaan seperti itu ada atau tidak? Atau maksud dari terpaksa ini perlu didahulukan istilah terpaksa ini. Iya. Apakah istilah ini datang dari dirinya sendiri atau dari sisi syariat? Ya. Kalau dari sisi syariat itu maksudnya benar-benar tidak ada kecuali hanya itu. Ya, contohnya kalau seorang mungkin sering saya sampaikan kepada teman-teman, ya, kalau seorang diancam, kamu mencuri, kalau tidak mau mencuri maka saya bunuh, itu dalam kondisi terpaksa itu. Jadi tidak ada pilihan kecuali antara itu, dua aja, mau mati ditembak atau mencuri. Nah, kalau dia atau seorang wanita, contohnya dia di Indonesia, dia mengatakan saya terpaksa kerja di Arab Saudi karena bla bla bla, ya, apakah tidak ada lapangan pekerjaan di Indonesia sama sekali? Menurut pandangannya nggak ada, sih. Nah, itu pandangannya sesuai dengan nasihat ulama atau tidak, nah, gitu. Jadi tetap baik atau tidak, yang ini yang terkadang pikiran kita ini atau akal kita ini kan sangat terbatas. Jadi baik atau tidak itu bukan dikembalikan kepada masing-masing, ya, terpaksa atau tidak itu tidak dikembalikan kepada pikiran benak kita masing-masing, ya, tapi batasan yang dijelaskan oleh para ulama, ya. Baik atau tidak itu dikembalikan bukan kepada akal tapi pada para ulama, dan itu untuk kemaslahatan kita, ya, dan kebaikan diri kita semuanya, ya. Tapi Ustaz, kayaknya memang perlu didetailkan lagi di lain waktu, Ustaz, masalah perempuan yang bekerja dengan melakukan perjalanan atau safar ini, Ustaz. Ya. Tapi saya ingin melanjutkan lagi, Ustaz, karena ini masih ada beberapa hal yang saya ingin tahu, Ustaz, dari antum penjelasannya terkait dengan dunia pekerja sebagai muslim, Ustaz. Kita tahu kalau saya mohon koreksi, Ustaz, ini hadis atau bukan, al muslim ala syurutihim, Ustaz, ya.
Oke. Jadi Muslim itu harus sesuai dengan apa yang dia janjikan, dia ucapkan, dia sepakati, Ustaz ya. Sepakati ya. Nah, ternyata kenyataannya, Ustaz, hak yang seharusnya kita terima sebagai pekerja itu banyak yang justru nggak didapatkan, tapi malah banyak kewajiban kita yang dituntut. Ini secara singkatnya aja, Ustaz, bagaimana menyikapi seperti ini, Ustaz? Sementara kita sudah melakukan kewajiban, ternyata hak kita dari pihak yang memberi kerja kita di sini ya, terutama di Saudi, tidak dipenuhi, Ustaz. Nasihat antum, Ustaz, seperti ini gimana, Ustaz? Allahul musta'an. Saya boleh cerita dulu ya. Boleh, silakan. Tafadhol, Ustaz. Baru saja tadi Iya. siang, tadi pagi ya, jam 9:30 kurang lebih, saya agak terlambat hari ini masuk kantor. Kemudian ternyata di sini udah ada seorang Mesir ya, sama ibu-ibu Indonesia. Dan ini saya katakan bukan hanya sekali ya, lumayan sering seperti ini. Jadi sebenarnya kan Islamic Center Dammam itu adalah untuk penyuluhan agama ya. Tapi ternyata ada kasus-kasus berkaitan dengan masalah pekerjaan yang disampaikan juga kepada kita ya. Terkadang disampaikan oleh orang-orang tertentu, terkadang disampaikan oleh kafilnya ya, oleh syarikah dan sebagainya. Kalau syarikah tidak ya, kepada kafil, pada nah dia kemudian datang ya, saya tidak tahu. Jadi orang Mesir ini nelpon sampai berapa kali ya, saya sudah sampaikan nelpon cukup sekali 2 kali saja, nggak usah banyak-banyak ya. Biasaan kita di situ, nanti saya telepon balik kalau seandainya enggak saya angkat ya. Akhirnya sudah naik ke atas ke lantai 3, ternyata dia kabur. Jadi dia lari dari tempat bekerjanya. Iya, PMI ibu-ibu ini akhirnya kabur. Terus dia, orang Mesir ini bilang, saya seorang taksi. Oh, ini taksi, masalah. Jazakallah khair ya. Terus apa masalahnya? Ibu-ibu belum cerita sudah nangis. Belum cerita sudah nangis, ya sudah ambil tisu, udah minum santai dulu ibu ya. Akhirnya setelah santai baru dia cerita ya. Jadi dia itu kerja di kalau dia dikerja di syarikah, kemudian dikirim-kirim ke rumah-rumah. Istiqdam istilahnya. Nah itu, jadi ada syarikah, saya tidak sebutkan nih. Bahkan saya tahu mas'ulnya orang Indonesia. Perempuan juga ya? Laki-laki, seorang Indonesia laki-laki. Ya, saya tahu dari ibu-ibu ini, dan dia zalim, bermain zalim. Ya, jadi udah main fisik, main pukul dan sebagainya. Itu bukan tugas kita. Ya, yang dia lari, kabur. Ya, nah ini kemudian tanpa diberi HP sama sekali. Ya. Padahal katanya janjinya mau dikasih HP setelah sebulan atau bagaimana. Dia baru 4 bulan di sini, sebelumnya di Malaysia. Kerja di orang Saudi tidak cocok ternyata. Karena tidak cocok akhirnya kabur ya. Kabur, ketemu tukang taksi ya, akhirnya diantar ke Islamic Center. Nah sebenarnya dia mintanya antar, pokoknya imma pulang ke Indonesia, imma pokoknya sudah, yang penting nggak mau ke syarikah, nggak mau ke rumah itu lagi ya. Dan dulu juga pernah seperti ini. Ini taksinya masih baik, alhamdulillah. Pernah dulu ada yang kabur, Abu Fakhri, ya. Kemudian ketemu orang, saya sebut orang qatif, syab, ya, ketemu pemuda. Ya, akhirnya apa? Akhirnya diajak masuk ke rumahnya. Ya, diajak masuk ke rumahnya. Kemudian warga itu tahu, bagaimana warga tahu? Pokoknya itu disimpan di kamar, nggak boleh keluar. Makan, urusan makan dan sebagainya, urusan laki-laki ini. Ya. Nah kemudian akhirnya taunya itu tiba-tiba pintar ibunya ini, ternyata dia dimanfaatkan sama orang itu. Ya, pas mau pergi cari makanan ya buat ibu ini, dia bilang nggak usah dikunci, toh saya juga nggak kemana-mana ya. Tapi ternyata pintu luarnya di gerbangnya ditutup, tapi pintu ininya dibuka, sehingga dia ketika dibuka naik ke atas loteng, teriak-teriak dia. Orang-orang sekitar yang tahu akhirnya ya udah menyampaikan kepada polisi, akhirnya ditangkap lah ya. Ditangkap, terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya bagi ibu-ibu. Nah maksudnya di sini terkadang ada kasus-kasus seperti itu. Nah termasuk ibu-ibu ini ya, akhirnya waduh ini repot juga. Saya bukan mandub dari KBRI atau KJRI ya, bukan tugas saya. Kita di sini adalah dai yang penyuluhan masalah agama, yang kita nasihati. Ibu tidak ada jalan kecuali kembali ke kafil atau ke syarikah ya, atau kali tidak ke KBRI Riyadh. Nah, tadi pagi saya tanya sama antum, makanya ya ya udah itu aja, tidak bisa tidak. Karena kita bisa kena kasus juga kalau berlama-lamaan dia, atau sampai kalau tahu polisi kita bisa masalah nanti ya. Ya akhirnya dia
singkat kita sudah keluar. Nggak tahu kalau tidak salah diantar ke Al-Mawarid Al-Basyariyah yang SDM sumber daya pemerintah di sini. Kementerian terkait. Nah itu intinya ya pemerintah sini alhamdulillah sudah beres. Tapi saya tidak tahu setelah diambil oleh dibawa oleh taksi tadi, wallahu alam saya tidak tahu selebihnya. Nah ini terkadang terjadi kasus-kasus seperti ini, ya. Nah maka yang berkaitan dengan masalah ini ditanyakan, kalau terjadi seperti ini bagaimana? Secara syar'inya bagaimana ya? Memang secara syar'inya ya al-muslimuna inda syurutihim atau ala syurutihim, ya, bahwasanya kaum muslimin antara satu dengan yang lainnya itu harus menunaikan syarat-syarat yang sudah disampaikan sesuai dengan akad, ya. Makanya ini penting. Dan sedikit masukan, nasihat buat kita semuanya. Jangan dikira kalau kita kemudian kerja di kantor, contohnya, kemudian gaji yang kita terima itu pasti 100% halal. Belum tentu. Ya, kalau kita tekan kontrak bahwasanya kita kerja di kantor 8 jam, itu 8 jam itu bukan hak kita, tapi hak kantor. Ya, itu hak kantor full, ya, bukan hak kita. Kecuali kalau hal-hal yang memang tidak bisa dihindari atau hal-hal yang memang lebih tinggi kedudukannya. Sholat 5 waktu itu lebih tinggi kedudukannya daripada akad-akad tersebut. Nah, secara asal seperti itu. Nah, termasuk syarikah atau demikian pula kafil, sponsor di sini itu banyak syarat-syarat yang harus diperhatikan, ya. Daripada si pekerja itu sendiri harus tidak boleh menzalimi, ya, harus amanat. Secara umum harus amanat, tidak boleh menzalimi, tidak boleh, ya, termasuk bentuk kezaliman kurang gaji atau mungkin di main fisik dan lain sebagainya. Ini tidak diperbolehkan, ya. Masalahnya kalau itu terjadi bagaimana? Ini yang repot, ya. Kalau itu terjadi bagaimana? Ini yang repot, ya. Paling kalau nasihat kita, masukan kita, itu termasuk dari musibah yang menimpa kita, ya tidak ada cara kecuali sabar, ya. Artinya bersabar ini nerima saja Ustadz atau melakukan sesuatu dengan kesabarannya tersebut, Ustadz? Nah, untuk melakukan sesuatu yang kalau sabar tentu ini termasuk dari musibah, dan maksud sabar di sini berarti dia tidak melakukan atau tidak mengucapkan tindakan atau ucapan yang membuat murka Allah. Ya, jadi meskipun di dalam dadanya bisa jadi ada panas, ya, tidak suka. Ya, makanya Rasul mengatakan as-sabru diya, kesabaran itu ibaratnya seperti sinar. Ya, kita sejenak di bawah terik matahari masih nyaman, tapi lama-lama kita pun akan panas. Nah, ibaratnya kesabaran itu ada seperti itunya. Ya, sehingga itu butuh dihilangkan, bukan dipendam tapi dihilangkan, berusaha, karena hakikat dari sabar adalah menahan diri, ya, dari ucapan atau perbuatan yang dapat mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya kita berusaha juga di balik dari sabaran itu bermain cantik, bermain bagus, ya. Tidak menyalahi prosedur, ya, tidak menyalahi akad, ya. Itu secara asalnya seperti itu, ya. Namun untuk urusan ketenaga kerjaan ini antum mungkin lebih paham, ada aturan pemerintah seperti apa, maktab amal memberikan seperti apa, ya. Di satu sisi juga untuk pembimbingan atau istilahnya ya, konseling, yang membimbing orang yang ada masalah itu loh. Nah, apa istilahnya? Jadi memang kalau ini kan masalah besar, ya, bukan hanya merasakan secara syar'i juga, tapi antara dua negara. Ya, semestinya contohnya Indonesia harus ada orang yang bertanggung jawab masalah itu, mengurusi, ya. Dan kalau wanita lebih tepat mungkin sesama wanita, ya. Dengar-dengar kalau nggak salah dulu antum pernah cerita Filipina ada khusus, ya, petugas wanita khusus yang masalah seperti itu, sehingga orang-orang di sini pun tidak main zalim saja, ya. Bahkan kalau ibu tadi cerita kezaliman, terjadi kezaliman, banyak kezaliman di syarikahnya, ya. Nah, ini mengerikan. Beberapa hari yang lalu saya sempat melihat video juga, ya, ada tapi di blur kan, ya. Jadi dari ibu-ibu dari berbagai macam negara ditaruh di satu kamar, ya. Pernah lihat, ya? Nah itu puluhan dan, ya. katanya disekap, tidak dikasih makan, dikasih minum. Ya, hatta minum air sedikit pun katanya enggak, ya. Tidurnya di tempat-tempat jalan dan sebagainya, jalan-jalan di ruangan itu, ya. Nah ini terkadang terjadi. Nah bagaimana? Ya berusaha untuk sabar. Kalau sudah selesai kontraknya, pulang, beres, ya. Jadi sebagian orang mungkin melihat aturan di sini atau tidak tahu mungkin aturan di sini, ya, kabur. Kalau dalam pandangan Islam, Ustaz,
karena kita menganggap tidak ada solusi kecuali kita harus melarikan diri dari tempat kerja kita. Karena ada kedoliman, Ustaz, baik itu fisik ataupun non fisik. Pendapat antum boleh nggak, Ustaz, kita keluar atau lari dari tempat kerja atau majikan kita? Allah musta'an, ini masalah berat ya. Tapi di satu sisi dia melanggar janjinya, ya kan? Di satu sisi kalau kita tetap di situ juga dizalimi, terzalimi, lahir dan batin bahkan, ya bagaimana? Kalau emang tidak ada solusi kecuali itu, ya bagaimana? Hanya saja nanti untuk urusan peraturan negara, wallah alam, beda lagi ya. Karena siapa yang kuat nanti argumen ya di tengah-tengah mahkamah ya. Kalau tidak ada jalan lagi, bagaimana? Ya, dan ini memang harus ada peran pemerintah, Ustaz, dalam memberikan penjelasan, sosialisasi. Ketika ada masalah, apa solusinya, apa jalan keluarnya. Nah, penting juga ini ya, sahih. Jadi masing-masing kita kan punya tanggung jawab. Ya, hatta pemerintah khususnya yang di sini ini tanggung jawabnya besar untuk masalah ini. Ya, jadi kita semua tidak hanya duduk-duduk santai, itu tanggung jawab besar. Ya, kalau memang butuh tenaga lebih, tambah lagi. Ya, karena ini khususnya untuk Indonesia, tidak sedikit orang-orang yang terzalim seperti itu. Ya. Allahumma musta'an. Semoga itu kalau jalan satu-satunya, bagaimana lagi? Ya, hanya saja memang seorang muslim itu dituntut di satu sisi untuk tidak berbuat zalim secara asalnya. Ya. Kalau Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam atau Islam memberikan uzur kepada Ammar, kepada Ammar bin Yasir ketika dia mengucapkan kalimat kufur tapi dalam hatinya mutmain bil iman, ya, itu masalah keyakinan, akidah, ya, boleh, apalagi dengan hanya urusan seperti ini. Ya. Maksudnya di bawah masalah keimanan. Ya. Maksudnya dia terpaksa sehingga akhirnya melanggar hal tersebut. Padahal secara hakikatnya dia tidak ingin, tapi karena dimulai, ya, akhirnya dia pun melakukan hal yang sama. Ya. Dan secara asal juga di dalam Islam membalas kezaliman boleh, ya, tapi tidak boleh lebih dari perbuatan. Ya. Fa'aqibu bimithli ma uqibtum bih. Ya, maka balaslah sesuai dengan kezaliman yang sama juga. Ya, wallahu a'lam. Ya, ini PR besar ya bagi yang bertanggung jawab di sini untuk memperhatikan hal itu. Ya. Baik, tampaknya kita tadi cukup membicarakan yang terlalu sempit tentang warga negara kita yang bekerja. Padahal tujuan kita ke Arab Saudi ini seperti yang di awal tadi saya sampaikan, ada juga pelajar dan mahasiswa, Ustaz. Ini mereka kalau sebagai pelajar mahasiswa, misalnya mereka kan tujuan utamanya belajar, Ustaz. Tapi karena ada kesempatan nyambi kerja, Ustaz, seperti menjadi mutawif atau menjadi hal-hal yang lain, Ustaz, di luar kewajibannya bekerja. Untuk melihatnya gimana, Ustaz? Boleh mungkin untuk ngasih nasihat juga. Jadi sebagian ada yang memanfaatkan untuk mencari rezeki gitu ya. Bahkan menjadi agen travel haji dan umroh, Ustaz. Disibukkan di situ ada sebagian. Iya, saya ingat beberapa, bahkan ada yang meninggalkan tugas utamanya atau visa utamanya yang dia datang ke sini ya. Sebagian ada yang bahkan pernah saya mendengar bahkan doktor, maksudnya dia sudah sampai S3 tapi sangat sibuk di situ, tapi namanya memang tidak terdengar sama sekali. Saya pun lupa namanya siapa. Ya, karena sibuk ngurusi travel, umroh, haji dan sebagainya. Ya. Ada teman kita juga di satu sisi dia sudah selesai S2, akhirnya dia tidak enak sendiri, tidak melanjutkan S3. Ya. Di mana fakultas mana siapa saya tidak akan sebut ya, ini secara umum. Tapi wallahu a'lam ya, ini erat kaitannya juga dengan al-muslimun ala syurutihim atau inda syurutihim ya. Kalau memang syarat di awal mungkin tertulis ya tidak boleh melakukan hal ini hal itu, harus fokus belajar, dan seperti ini perlu ditekankan juga ya, minimal di waktu-waktu yang jelas ya. Mungkin kalau liburan mungkin lebih longgar, nah ini urusan lain ya. Maka ya harus ditaati aturan tersebut ya. Kalau seandainya ada aturannya harus ditaati. Tapi kalau memang tidak ada aturan dan dibiarkan ya, ini mungkin yang perlu ditekankan nasihat saja untuk mereka yang di satu sisi memang bisa jadi punya keluarga yang butuh dihidupi, butuh nafkah, sementara dia di satu sisi diterima di sini kuliah, alhamdulillah nikmat. Nah, akhirnya butuh mencari nafkah. Nah,
ini kan tidak mudah juga ya. Makanya dibutuhkan seandainya ada yang seperti ini, dan insya Allah sepertinya banyak dari teman-teman kita butuh banyak dinasehati ya. Dia harus sesuai dengan porsinya, tidak berlebihan. Jangan lupa tugas utamanya adalah menuntut ilmu di sini. Ya, adapun kerja itu adalah sambilan atau secukupnya. Jangan sampai melenakan dirinya dari menuntut ilmu. Ya, itu yang perlu disampaikan, ditekankan. Ya, sesuai dengan akadnya. Kemudian kalau emang dibolehkan, ya perlu banyak-banyak nasihat. Ya, masing-masing perlu introspeksi diri juga. Ya, apakah dia itu lebih banyak menuntut ilmunya atau lebih banyak bisnisnya di sini, cari ma'isyahnya, padahal tugasnya ada seorang pelajar ya, seorang mahasiswa di sini ya. Wallahu a'lam ya. Baik, Ustaz. Kemudian gini, Ustaz, kita tinggal di Arab Saudi ini memang tidak menjamin kita akan menjadi lebih baik, Ustaz ya, karena tidak ada tempat, waktu atau apapun yang bisa mensucikan orang, Ustaz ya. Bahkan hatta di Makkah, Ustaz ya, dan Madinah, meskipun kita di sana mungkin bisa tidak menjamin ya kita tinggal di sana menjadi lebih baik. Nah, ini terkait dengan kehidupan kita tinggal di Saudi, Ustaz. Bagaimana, Ustaz, untuk mendapatkan lingkungan, suasana yang dalam pandangan Islam menjadi lebih baik, Ustaz? Mungkin untuk punya tips dan nasihatnya, Ustaz. Oke, ya. Jadi memang secara umum memang orang yang bekerja di Arab Saudi itu sangat diharapkan lebih baik daripada ketika dia kerja di negara-negara yang lainnya, khususnya negara kafir ya. Di sini kita bisa mencas keimanan ya, dengan umroh, haji, ziarah ke Masjid Nabawi dan sebagainya ya. Kemudian masjid banyak ya, fasilitas untuk beribadah itu sangat masya Allah ya. Ini diharapkan ya, tapi memang itu ternyata bukan jaminan ya. Ada teman-teman yang ternyata malah semakin parah ya, naudzubillah ya. Ada yang ya mungkin kita sebagian tahulah bagaimana dia kesini malah tidak semakin baik, malah semakin parah ya. Ada yang mungkin dulunya di Indonesia kurang baik, kesini niatnya baik, ternyata ketemu teman-teman yang lama, maksudnya teman-teman yang dulu yang tidak baik, atau teman-teman yang kurang baik lah intinya, akhirnya berubah lagi menjadi tidak baik dan sebagainya. Memang tantangan ya. Makanya dimanapun kita berada, saya ingat dulu ada seorang teman ya dari Lombok, dia kerja di sini ya, ketika datang ke Arab Saudi dia tanya sama siapa saja yang dia temui ya, when bahasanya dia ya, when majlis ta'lim, ana abgha ilm, ana abgha ta'lim ya, mana majlis ilmu, saya ingin belajar ya. Makanya dimanapun kita berada ya, maka kita berusaha bertemu dengan orang yang baik ya. Mungkin masalah berteman dengan orang yang baik ini butuh tema sendiri juga ya. Kita butuh bertemu dengan orang-orang yang baik ya. Bisa dimulai dari mana? Dari masjid ya. Orang yang di masjid, kemudian kita bisa ngobrol dengan mereka, bertemu dengan mereka ya. Secara umum orang yang suka salat 5 waktu adalah orang yang baik, orang yang soleh ya. Kemudian hal yang penting ya, kesolehan kita itu ya butuh butuh terus ditambah ya. Bagaimana cara menambahnya? Dengan ilmu ya. Makanya dimanapun kita berada, jangan tinggalkan namanya majelis ilmu ya. Cari pokoknya tempat yang bisa menambah ilmu, kita datangi di situ ya. Ini penting bagi kita karena di situ ada orang-orang yang sama-sama berusaha untuk menjadi orang yang baik ya. Orang-orang yang berusaha untuk menjadi orang yang soleh. Bahkan mereka yang sering duduk di majelis ilmu itu masih berpotensial untuk salah ya. Lalu bagaimana dengan orang yang jauh dari majelis ilmu ya? Orang yang mungkin setiap pekan datang ya, menuntut ilmu, menambah ilmu, kita setiap hari menambah 1-2 faedah ya, kemudian berusaha untuk diamalkan, itu masih rentan berbuat salah. Lalu bagaimana dengan orang yang jauh ya? Jadi minimal kita tahu ya, minimal kemudian kita jauhkan kita perhatikan perkara-perkara akidah yang kita penting untuk kita ketahui, yang wajib untuk kita ketahui ya, yang kemudian itu bisa dengan izin Allah menjamin kita selamat ya, akidah kita lurus, kemudian ibadah kita lurus pada Allah Subhanahu wa taala, hak Allah terpenuhi, kemudian hak sesama juga terpenuhi ya. Maka itu secara umum cukup ya. Tinggal kalau kita menambah lagi alhamdulillah ya. Jadi jangan jauh dari masjid ya, jangan jauh dari majelis ilmu, cari ya. Dan alhamdulillah di sini buku-buku juga banyak, jangan lupa cari-cari buku ya. Silahkan datang ke Islamic Center di sini, buku free ya. Kalau di maktabah atau toko buku bawah memang berbayar. Cara gratisnya bagaimana? Datang ke lantai 3 ya.
ada saya di sini setiap hari kecuali hari Senin. Nah, itu bisa minta buku gratis. Ya, bisa mendapatkan buku gratis ya. Dan itu cara juga membaca, kita tahu hukum-hukum tentang ini, tentang itu, wudu yang benar, sholat yang benar ya. Kemudian banyak hal-hal yang lain yang benar ya. Dan termasuk juga hal penting untuk kita perhatikan selain itu doa, jangan lupa doa. Kita ini tidak bisa lepas dari pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak doa kepada Allah ya. Jadi doa mohon agar dijaga hati kita, mohon agar diberikan teman-teman yang baik, diberikan ilmu yang bermanfaat, diberikan keberkahan waktu kita, termasuk kita teman-teman berteman dengan orang yang baik itu adalah keberkahan juga ya. Ya Allah, ada orang-orang yang umurnya sudah ada yang sudah tua ya, ada yang sudah pensiun. Bahkan beberapa hari yang lalu ada yang sudah exit ya, bulan Juli kemarin, tanya, Ustadz, saya ini di Indonesia dari dulu, dia sempat ngobrol sama anak, saya pengen belajar ini bahasa Arab yang offline. Di mana ini? Dia sebutkan kemudian bahwasanya di sini sudah tutup. Ya Allah, saya belum tahu ini. Padahal itu sudah usia pensiun. Usia pensiun di sini berapa ya? 60-an mungkin ya. 60-an. Ya, jadi dia pengen belajar bahasa Arab di usia seperti itu. Ya, pengen hadir langsung. Ya. Dan kemudian saya tidak tahu karena lama di sini, jadi saya tidak tahu. Insya Allah kalau ada info saya sampaikan kepada Bapak ya. Ada juga yang Masya Allah teman kita ya, dulu sempat tinggal di Yanbu, sekarang di Jubel ya, itu Masya Allah yang saya dengar belajar bahasa Arab ya. Kemudian juga bahkan waktu itu ada daurah Syekh Saleh Al-Utsaimin hafizahullah di Madinah, beliau datang dari Jubel ngambil liburan ke Madinah juga. Ya, meskipun bahasa Arabnya wallahu alam saya tidak tahu ya, mungkin tidak tahu 100%, seandainya dia tahu 60% itu sudah Masya Allah ya, untuk tingkat belajar di sini ya, untuk belajar di sini ya. Makanya terus berusaha untuk mencari orang-orang yang baik ya, dan berdoa pada Allah Subhanahu wa taala ya, semoga itu menjadi solusi baginya ya, dimanapun dia berada. Ada ini saat teman-teman kan, bagi sebagian kita yang setelah bekerja selama 5 atau 6 hari dalam seminggu saat kan inginnya refreshing saat, ingin ada santai, ada hiburan sejenak itu dalam satu pekan. Nah, jawaban antum kan sebenarnya tadi mengarahkan kepada hal-hal yang lebih mungkin dalam tanda kutip melelahkan juga Ustaz. Kalau dalam Islam itu sebenarnya hiburan yang atau refreshing yang disarankan gitu Ustaz, untuk melepas lelah setelah kesibukan bekerja itu, apakah dengan taklim, dengan apa yang disebutkan tadi juga bisa membuat suasana pikiran dan hati tenang Ustaz ya? Nah, ini penting ya, penting. Hiburan ya di dalam Islam ya, itu tentu tidak diperbolehkan yang bertentangan dengan syariat ya, termasuk bekerja. Ini masalah bekerja, kita di sini nanti bekerja sebagai apa atau dikerja di mana sebagai apa ya, itu atau seni juga ya, itu kalau bertentangan dengan syariat tidak diperbolehkan ya. Kalau seseorang menerobos atau melanggar hal tersebut ya, tidak ada keberkahan di situ ya. Mungkin secara finansial dia banyak, tapi kalau bertentangan dengan syariat ya tidak ada keberkahan sama sekali ya. Nah, lalu bagaimana dengan orang yang setiap hari capek bekerja ya, kemudian dia ingin mendapatkan hiburan ya, subhanallah ya, memang hati orang itu beda-beda ya. Hati kita ini kalau kita berbuat maksiat kotor, satu titik lama-lama kalau sudah gelap tidak bisa membedakan hak dan batil, tidak bisa membedakan hiburan yang halal, hiburan yang haram ya, tidak bisa membedakan mana yang boleh, mana yang tidak boleh ya. Makanya kalau seorang muslim kemudian taubat kembali kepada Allah, hatinya akan pelan-pelan cemerlang lagi sampai benar-benar cemerlang ya, sampai benar-benar bersih. Ini hati kita ya, terus seperti ini. Tinggal dia semakin banyak bermaksiat atau semakin banyak melakukan kebaikan ya. Sementara yang kita inginkan adalah terus di atas kebenaran, di atas kebaikan. Nah, lalu hiburannya bagaimana? Itu sebenarnya Rasulullah SAW telah menjelaskan ya. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim ya, beliau mengatakan, "Wa majtama'u qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarrusuna fi ma bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinah." Satu sini aja ya. Tidaklah suatu kaum mereka berkumpul di salah satu rumah Allah ya, kemudian mereka saling belajar Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an, melainkan akan turun pada mereka as-sakinah ya, ketenangan, ketentraman dalam jiwa ya.
kemudian wa ghasyatumur rahmah, rahmat Allah akan turun pada mereka, wa hafatul malaikah, malaikat akan mengitari mereka, wa dzakarahumullahu fi man indah, Allah akan menyebut-nyebut, memuji-muji mereka, orang yang hadir di situ. Ini sesuatu yang dapat menenteramkan jiwa, ketenangan di dalam hati. Bukankah ini yang kita inginkan dari hiburan yang sebenarnya? Kita tidak mau hiburan itu malah mengotori hati kita, ya. Jadi hiburan-hiburan seperti ini yang penting. Makanya, dan perkara akidah, perkara agama ya, perkara agama itu kan ada yang berat, ada yang ringan ya. Sebenarnya kalau kita ingin mendapatkan hiburan, lelah, capek dan sebagainya, selain mungkin kalau jauh dari keluarga ngobrol dengan mereka, ada anak-anak, ngobrol dengan anak-anak, bisa telepon dan sebagainya ya, ini kita bisa mendengar kisah-kisah tentang sirah Rasul sallallahu alaihi wasallam, perjuangan Rasul, para sahabat ya, kemudian kisah-kisah para ulama. Itu hal yang ringan, kita tidak perlu berlelah-lelah dalam menyerapnya. Kita tinggal diam menyimak, itu sudah cukup ya. Nah, itu adalah kebaikan. Atau yang lainnya, bahkan yang bernilai pahala, membaca Al-Quran ya. Kalau mungkin saya masih capek membaca Al-Quran, pokoknya intinya berusaha untuk merutinkan, bisa mendengarkan ya, bisa disimak surat ya, surat Al-Baqarah contohnya ya. Kalau kita membaca surat Al-Baqarah di rumah, maka setan itu tidak akan masuk ya. Nah, ini kan mendatangkan ketentraman ya, ketenangan dalam diri kita juga. Ini hiburan yang diperbolehkan di dalam syariat ya, hiburan bahkan yang sangat dianjurkan di dalam syariat ya, dengan memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya ya. Atau mungkin ngobrol dengan kanan kiri, ngobrol dengan teman-teman dalam batasan-batasannya ya, maka tidak mengapa, itu dibolehkan. Cerita-cerita sahabat dulu pun cerita-cerita mereka, kadang kumpul-kumpul mengingat-ingat masa jahiliyah ya. Ini hiburan mereka Ustaz? Iya, hiburan mereka, diantaranya berkumpul-kumpul kemudian mengingat masa jahiliyah, terus tertawa ya, tertawa ya, dalam batasan-batasannya ya. Mereka seperti itu. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan untuk Salman Al-Farisi yang kisah hijrahnya masa luar biasa beliau ya, dari Persia, sekarang Iran, sampai ke Madinah ya, kisah masuk Islamnya coba perlu dibaca ini para jamaah, kisah perjuangan masuk Islam Salman Al-Farisi. Sampai Rasul mengatakan, ceritakan kisahmu kepada sahabat-sahabat yang lainnya. Nah, ini menjadi kisah motivasi bagi mereka. Nah, di sini kita kalau mendengar nasihat dari kisah dari ustadz atau dari ulama, kita akan senang dengan hal tersebut ya. Kita mendapatkan ilmu, mendapatkan faidah, mendapatkan siraman rohani, kita pun mendapatkan ketentraman ya. Itulah hiburan yang sesungguhnya. Atau mungkin ada orang yang suka contohnya melukis ya, melukis ya. Saya dulu sempat suka melukis, SMP SMA itu suka melukis Pak ya. Nah, dia gambar-gambar boleh, tidak mengapa. Mungkin dia suka gambar yang gambar abstrak. Intinya pokoknya bukan menggambar makhluk hidup itu saja ya. Jangan sampai menggambar makhluk hidup, manusia, hewan-hewan, atau anime. Sekarang apa sih mereka mengatakan manga ya, kartun-kartun manga ya. Membacanya benar enggak saya manga? Kurang tahu saya juga. Nah, dan apalagi ya, dan lain sebagainya, pokoknya dihindari. Atau hewan-hewan dihindari ya. Antum bisa menulis tulisan nama antum, nama teman-teman, kemudian dikasih, siapa tahu itu nanti bisa berbuah duit ya, menjadi pelukis ulung ya, pelukis apa gitu, pelukis pemandangan dan sebagainya ya, jadikan hiburan. Itu seni yang diperbolehkan di dalam Islam contohnya ya. Jadi intinya perlu belajar juga kita untuk mengetahui batasan-batasan ya, dan hiburan di dalam Islam adalah ya kurang lebih seperti itu. Baik, Ustaz. Jadi tadi kalau disebutkan bahwa kita bekerja atau belajar itu harus sesuai dengan surutnya, Ustaz ya. Apa yang kita sepakati ketika berangkat ke sini. Kemudian untuk melepaskan kejenuhan, Ustaz ya, dari aktivitas sehari-hari. Ternyata dalam Islam itu solusi untuk hiburan itu sangat banyak dan tidak kalah menariknya, Ustaz ya. Bahkan bermajlis itu pun sebenarnya dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya kita bisa mendapatkan ketenangan, Ustaz ya. Padahal tujuan hiburan itu kan di situ, Ustaz ya. Jadi goalnya sudah dapat kalau kita di majelis ilmu juga. Nah, ini terakhir, Ustaz, karena kita sudah lewat hampir 1 jam, Ustaz, 1 menit lagi. Jadi sekalian menutup, Ustaz. Tadi antum sempat singgung bagaimana supaya memotivasi kita dengan mendengar kisah atau para sahabat atau orang salaf terdahulu. Nah, barangkali antum bisa share gitu, Ustaz, orang generasi salaf terdahulu bagaimana bekerja dan hidup sehari-hari, terutama contoh yang terkait dengan kita yang jauh dari tanah air di sini, Ustaz. Tafadhol, Ustaz, sambil langsung ditutup, Ustaz. Masya Allah. Berarti masalah ini ya, contoh-contoh ulama dahulu yang bekerja gitu ya. Saya tidak akan menyampaikan secara rinci ya, tapi di dalam Islam bahwa sebaik-baik
yang dimakan oleh seorang adalah hasil usahanya sendiri, kita tahu ya. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bekerja. Bahkan bukan hanya Rasul, para nabi. Ya, Nabi Nuh seorang pengrajin ya. Makanya beliau kemudian mudah membuat perahu ya, Masya Allah. Kemudian apa namanya, Nabi Daud juga bekerja. Intinya para nabi bekerja, sampai-sampai Rasul mengatakan tidak ada seorang nabi melainkan dia pernah menggembala kambing ya. Dan Rasul SAW pun dulu di waktu kecilnya menggembala kambing dengan bayaran beberapa kirat dari penduduk Mekah ya. Setelah beliau dewasa, beliau kerjasama bagi hasil dengan Khadijah radhiyallahu taala anha ya. Kemudian para sahabat pun demikian ya. Kita tahu bahwasanya di antara sahabat yang kaya raya Abu Bakar As-Siddiq ya, kemudian siapa, Utsman bin Affan ya. Tidak mungkin mereka memiliki harta kecuali dengan bekerja ya. Kemudian juga dulu ada seorang, ini menarik kalau apa namanya, kita teliti di Masjid Nabawi itu, kalau tidak salah dari pintu Malik Fahad ada lantai yang memiliki ukiran yang berbeda. Itu ada 3 poin. Itu adalah dulu apa namanya, kebunnya dari Abu Talha Al-Ansari. Abu Talha Al-Ansari ini memiliki kebun dulu di sisi atau di belakang ya dari Masjid Nabawi. Rasulullah SAW sering minum di airnya di situ. Akhirnya setelah mendengar sebuah firman Allah ya, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, kalian tidak akan mendapatkan kebaikan sampai kalian mengeluarkan sebagian dari yang kalian sukai. Jadi kalau mau disedekahkan bukan hanya yang kita tidak suka, yang kita tidak butuh, tapi termasuk yang kita senang dengannya, kita berikan kepada orang lain ya, maka itu sudah termasuk dari kebaikan. Akhirnya dia katakan kepada Rasulullah, harta yang paling aku cintai kepada Rasulullah adalah kebunku ini, Bayruha ini, Bir Ruha ya. Makanya kemudian diserahkan pada Rasul sallallahu alaihi wasallam ya, diserahkan untuk apa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia diserahkan lillahi taala. Nah, ini tidak mungkin memiliki seperti itu kecuali dengan bekerja. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas ya, Abdurrahman bin Auf dan sebagainya ya, mereka memiliki harta yang Masya Allah. Nah, kemudian lalu bagaimana dengan para ulama? Nah, ini menarik, saya akan bahas dari satu sisi. Ulama-ulama itu kalau kita lihat namanya itu penisbatan di nama akhirnya itu kan macam-macam. Ya. Ada Al-Bukhari itu dari Bukhara ya, dari Uzbekistan sekarang ya. Kemudian siapa lagi ya? Banyak ya. Saya langsung sebutkan aja yang berkaitan dengan masalah wirausaha atau usaha. Ada antara ulama yang namanya Al-Ajurri, Abu Bakar Al-Ajurri. Ini memiliki beliau kitab Asy-Syariah dalam masalah akidah ya. Dan beliau Al-Ajur itu adalah penjual dari ajur. Apa itu ajur? Itu atub ataupun batako atau batu bata ya, yang sudah siap dipakai. Nah, itu jadi beliau jualan seperti itu ya, usaha seperti itu. Abu Hanifah masyhur, beliau adalah bos kain. Abu Hanifah An-Nu'man bin Thabit ya, yang kepada beliau dinisbahkan mazhab Hanafi, beliau adalah penjual kain ya. Kemudian juga ada Al-Imam Al-Barbahari, beliau memiliki kitab apa ya, As-Sunnah, punya Al-Barbahari. Ternyata Al-Barbahar itu adalah obat-obatan ya, yang diambil dari India, dari negeri India ya. Kemudian disebutkan Al-Barbahari. Itu pekerjaan beliau, jadi menjadi bos dari apa namanya, obat-obatan. Kemudian juga ada yang namanya Al-Anmati ya. Al-Anmati ini dari kata anmat. Anmat itu apa? Ini loh, apa namanya, karpet ya. Jadi jualan karpet pada saat itu, Anmati. Kemudian apa lagi ya, selain dari mereka, kalau sekarang ini ada contohnya Syekh Al-Albani rahimahullah, beliau sebagai as-sa'ati. Apa itu as-sa'ati? Dari kata sa'ah nih. Sa'ah itu beliau ahli reparasi jam. Ya, servis jam. Bahkan mulianya Syekh Al-Albani, Masya Allah, beliau itu kerja tidak seperti kita ya. Beliau sehari itu kerja paling beberapa jam, dapat duit untuk beberapa hari, dia tidak kerja. Kerjanya kalau duitnya habis, kerja lagi. Dapat untuk beberapa hari, seperti itu ya. Beliau fokusnya di mana? Menuntut ilmu ya. Beliau di maktabah, di perpustakaan, fokus untuk membaca ya. Terus seperti itu. Nah, itu mungkin diantara yang saya ingat. Dan ada ulama-ulama yang lainnya memiliki akhiran itu penisbatan kepada pekerjaan mereka ya. Tapi kalau Abu Hanifah tidak ya. Abu Hanifah bukan Hanafiyah bukan ya. Abu Hanifah tidak ya. Ya, mungkin itu saja. Cukup ya.
Ya, Ustaz, langsung ditutup juga Ustaz, karena waktu kita sudah cukup 1 jam dan subhanallah, dan kalau kita dengar dari awal sampai akhir tadi, sebenarnya sudah cukup sebenarnya nasihat ini. Kalau antum sering bilang tinggal bagaimana kita melaksanakannya Ustaz, ya, mempraktekkannya. Dan pastinya masih kurang kalau dilihat dari hal-hal yang terkait yang masih perlu kita pelajari lagi. Maka saran dan nasihat yang antum jelaskan tadi, hiburan kita kalau selain kita rutinitas bekerja, alternatifnya untuk menenangkan diri, kan tujuan hiburan itu kan menenangkan diri Ustaz, ya, Benar. untuk membuat hati menjadi lega, pikiran tenang. Itu adalah di majelis ilmu seperti yang antum sampaikan. Baik, saya jazakallahu khair atas waktunya. Semoga nanti di lain waktu ada kesempatan lagi kita bisa melakukan acara yang serupa seperti ini, Ustaz. Allahumma amin. Barakallahu fiik, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita tutup dengan saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.